Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Helenita Madini dengan NRP 50 312 310 30 dari kelas metode penelitian B. Di sini saya akan mempresentasikan eh, proposal tugas akhir saya yang berjudul analisis pengaruh kompensasi terhadap kinerja dan komitmen organisasi pada karyawan administrasi umum di ITS. Selanjutnya, di sini merupakan latar belakang, di mana organisasi merupakan kesatuan sosial yang terdiri dari individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, di mana sumber daya manusia itu memegang peran penting karena mampu berpikir dan bertindak sesuai kebutuhan organisasi. Untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia, dibutuhkan manajemen yang profesional, salah satunya melalui sistem kompensasi yang adil dan juga layak. Berikut merupakan data BPS yang menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di Indonesia itu bekerja sebagai karyawan formal karena stabilitas pendapatan serta adanya kompensasi seperti asuransi dan juga tunjangan. Selanjutnya, ini merupakan data dari RKA ITS 2024, di mana ITS sebagai institusi pendidikan tinggi turut memperhatikan sistem kompensasi bagi karyawan, baik PNS maupun non-PNS. Nah, melalui peraturan rektor yang mengatur berbagai bentuk gaji dan juga tunjangan, besarnya alokasi dana setiap tahun itu mencerminkan pentingnya kebijakan ini dalam mendorong efisiensi, keadilan, dan juga kepuasan kerja. Nah, berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh kompensasi terhadap kinerja dan komitmen organisasi, khususnya pada karyawan administrasi umum di TES. Selanjutnya, ini merupakan rumusan masalah yang dimana yang pertama yaitu bagaimana dampak kompensasi terhadap kinerja pegawai administrasi umum di ITS. Yang kedua, bagaimana dampak kompensasi terhadap komitmen organisasi pegawai administrasi umum di ITS. Dan yang ketiga, bagaimana dampak kinerja karyawan terhadap komitmen organisasi. Selanjutnya, di sini merupakan tujuan penelitian. Yang pertama, yaitu untuk mengevaluasi dampak kompensasi terhadap kinerja pegawai administrasi umum di ITS. Yang kedua, untuk menganalisis dampak kompensasi terhadap tingkat komitmen karyawan terhadap organisasi administrasi umum di ITS. Dan yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh kinerja karyawan terhadap komitmen organisasi di lingkungan administrasi umum di ITS. Ini merupakan landasan teori yang saya pakai. Ini merupakan hasil penelitian terdahulu. Nah, ini merupakan diagram diagram alir penelitian, di mana yang pertama saya melakukan studi literatur, lalu saya menentukan variabel yang saya pakai, di mana variabel independen itu merupakan kompensasi dan variabel dependennya merupakan kinerja karyawan dan juga komitmen organisasi. Nah, selanjutnya di sini saya menentukan hipotesis penelitian. Hipotesis yang pertama yaitu kompensasi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai administrasi umum di ITS. Lalu hipotesis yang kedua, kompensasi berpengaruh positif terhadap tingkat komitmen karyawan terhadap organisasi administrasi umum di ITS. Dan yang ketiga yaitu kinerja karyawan berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi di lingkungan administrasi umum di ITS. Lalu selanjutnya saya mengidentifikasi sampel penelitian di mana metode penelitian kuantitatif saya menggunakan 100 responden dari karyawan administrasi umum di ITS sebagai sampel penelitian. Lalu selanjutnya yaitu saya merancang kuesioner. Selanjutnya untuk pengumpulan teknik pengumpulan data, saya menyebar kuesioner online kepada karyawan administrasi umum di ITS. Lalu teknik pengolahan dan analisis data. Selanjutnya saya melakukan implikasi manajerial dan juga yang terakhir kesimpulan dan saran. Ini merupakan model juga hipotesis yang saya pakai. Jadi dalam konteks penelitian ini, variabel yang diteliti yaitu kompensasi sebagai variabel X, kinerja karyawan sebagai variabel Y1, dan komitmen organisasi sebagai variabel Y2. Nah, berdasarkan model penelitian yang sudah dijelaskan tersebut, itu dikembangkan beberapa hipotesis yang diterapkan dalam penelitian ini, antara lain yang pertama, hipotesis yang pertama yaitu kompensasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan administrasi umum di ITS. Hipotesis yang kedua yaitu kompensasi berpengaruh positif terhadap tingkat komitmen karyawan terhadap organisasi administrasi umum di ITS. Dan yang ketiga, kinerja karyawan berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi di lingkungan administrasi umum di ITS. Ini merupakan variabel penelitiannya. Nah, teknik pengumpulan data di sini yang pertama, saya akan memuat data diri responden yang mencakup demografi, seperti usia, status gender,
kualifikasi pendidikan terakhir, masa kerja, divisi atau bagian kerja, dan juga jumlah tanggungan. Yang kedua, pertanyaan inti dari penelitian yang berhubungan dengan variabel kompensasi dan juga diukur melalui pendekatan skala pengukuran Likert 5 poin. Nah, yang ketiga yaitu pertanyaan inti dari penelitian berhubungan dengan variabel kinerja karyawan yang dimana diukur melalui Likert 5 poin juga. Yang keempat yaitu memuat pertanyaan penelitian yang berhubungan dengan variabel komitmen organisasi dan juga diukur dengan penerapan skala Likert 5 poin. Dan yang terakhir yaitu komponen penutup dan juga berisi kolom atau kritikan saran yang bertujuan untuk mendapatkan feedback dari responden. Ini merupakan skala pengukuran yang saya pakai. Nah, analisis deskriptifnya itu saya gunakan untuk menganalisis data yang diterapkan untuk menyajikan maupun menjelaskan data yang telah dikumpulkan secara murni, tanpa berusaha untuk membuat pernyataan umum berdasarkan temuan ke populasi yang lebih luas. Nah, selanjutnya di sini merupakan kesimpulan dan juga saran. Jadi penelitian ini akan menyelidiki bagaimana kompensasi itu berdampak pada kinerja dan juga komitmen organisasi pada karyawan administrasi umum di ITS. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi hubungan antar variabel dengan data primer, data dari kuesioner dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan juga metode PLS SEM, dan penyusunan variabel dan instrumen telah dilakukan secara sistematis berdasarkan teori dan penelitian terdahulu. Ini merupakan referensi atau jurnal yang saya pakai. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.